Langit sore itu mendadak muram. Awan-awan hitam bergulung di atas Jakarta, membawa rintik hujan yang turun semakin deras. Jalanan yang semula ramai perlahan macet, kendaraan menyalakan lampu, dan pejalan kaki berlarian mencari tempat berteduh. Di tengah kerumunan orang yang sibuk menghindari air, seorang pemuda sederhana bernama Ardi berdiri di trotoar. Ia baru saja selesai bekerja sebagai penjaga toko fotokopi. Bajunya yang tipis mulai basah, namun ia hanya menunduk, menahan dingin. Payung yang ia bawa kemarin patah, dan hari ini ia lupa membeli yang baru. Ardi sudah terbiasa dengan keadaan sulit. Usianya 24 tahun, hidup pas-pasan, tinggal di kamar kos sempit di gang kecil. Ia tidak punya siapa-siapa di Jakarta selain dirinya sendiri. Gajinya hanya cukup untuk makan seadanya dan bayar sewa kos. Namun meski hidupnya berat, Ardi selalu mencoba bersikap ramah. Sementara ia mengeratkan jaket tipisnya, pandangannya tertumbuk pada seorang wanita muda yang berdiri tak jauh darinya. Wanita itu tampak gelisah. Rambutnya yang panjang sedikit basah, sepatu haknya kotor terkena cipratan, dan ia memeluk tas jinjing dengan canggung. Dari penampilan dan tas bermerek yang dibawanya, jelas sekali ia bukan orang sembarangan. Ardi sempat ragu, tetapi nalurinya berkata lain. Ia membuka payung lipat kecil yang masih lumayan utuh, payung cadangan yang selalu ia simpan di tas. Tanpa pikir panjang, ia melangkah mendekati wanita itu. "Permisi, Mbak. Kalau mau, bisa pakai payung ini dulu. Saya nggak jauh kok dari kos, jadi nggak apa-apa kalau saya kehujanan," ucap Ardi dengan nada tulus. Wanita itu menoleh kaget. Matanya indah namun teduh, dan sekilas ada rasa lelah di balik sorotannya. Ia menatap Ardi, lalu ke payung yang ditawarkan. "Tapi, ini milik kamu, kan? Nanti kamu basah," jawabnya pelan. Ardi tersenyum. "Enggak masalah. Lebih baik Mbak pakai. Hujannya deras banget." Wanita itu sempat ragu, tetapi melihat ketulusan di wajah Ardi, akhirnya ia menerima. "Terima kasih. Ya, nama kamu siapa?" "Ardi, Mbak. Kamu?" "Saya Nadia," jawabnya singkat. Nadia membuka payung itu dan mulai melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia menoleh lagi. "Saya bakal balikin payung ini. Bisa ketemu di mana?" Ardi terkekeh kecil. "Nggak usah dipikirin, Mbak. Anggap aja hadiah dari orang asing." Nadia terdiam sejenak. Wajahnya menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak, antara bingung, terharu, dan penasaran. Lalu ia mengangguk dan pergi, meninggalkan Ardi yang kini berdiri sendirian di bawah hujan. Bagi Ardi, itu hanya kebaikan kecil. Ia bahkan tidak berharap akan bertemu Nadia lagi. Namun, takdir ternyata punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, ketika Ardi sedang menjaga toko fotokopi, pintu terbuka dan seorang wanita masuk. Ardi tertegun. Itu adalah Nadia, dengan payung lipat kecil yang pernah ia pinjam. "Kamu, Ardi, kan?" Nadia tersenyum hangat. "Aku kembalikan payung kamu." Ardi hanya bisa mengangguk kikuk. Ia tak menyangka wanita itu benar-benar mencari dirinya. Sejak pertemuan itu, sebuah kisah baru perlahan dimulai. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan Ardi, hanya karena sebuah payung sederhana. Ardi masih ingat jelas sore itu, ketika seorang wanita yang sama sekali tidak dikenalnya menerima payung darinya di tengah hujan deras. Baginya, itu hanya hal kecil. Ia bahkan tak pernah berharap akan bertemu lagi. Tapi ternyata, hidup kadang suka bercanda. Hari itu, Ardi baru saja menata kembali tumpukan kertas di toko fotokopi. Suasananya sepi, hanya ada suara mesin printer yang sesekali berderu. Tiba-tiba, pintu kaca berderit terbuka, dan langkah anggun seorang wanita masuk. Ardi mendongak, lalu tertegun. Nadia. Ia datang dengan wajah segar, berpakaian rapi dengan blazer putih, rambut hitamnya tergerai. Di tangannya, ia memegang payung kecil berwarna biru, payung yang pernah ia pinjam beberapa hari lalu. "Ardi?" Suara Nadia lembut, namun jelas terdengar di ruangan itu. Ardi buru-buru berdiri. "Mbak Nadia?"
Wah, saya nggak nyangka banget. Nadia tersenyum kecil. Ia mendekat ke meja kasir, meletakkan payung itu di sana. Ini, aku balikin payung kamu. Maaf baru sempat. Aku harus cari toko ini dulu. Ardi menggaruk belakang kepalanya, agak kikuk. Loh, nggak usah repot-repot, Mbak. Saya kan waktu itu bilang anggap aja hadiah kecil. Kalau aku anggap hadiah, nanti aku malah berhutang budi. Aku nggak suka begitu. Nadia tertawa pelan. Jadi, aku cari cara buat ketemu kamu lagi. Ardi terdiam. Ada sesuatu pada cara bicara Nadia, tegas, tapi hangat. Wanita ini berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang hanya lewat lalu menghilang. Terima kasih, Mbak. Tapi, kok bisa tahu saya kerja di sini? Tanya Ardi penasaran. Oh, gampang. Aku tanya sama tukang parkir dekat perempatan. Katanya ada cowok sering pulang lewat situ. Lalu aku coba cari-cari, akhirnya nemu toko ini. Jelas Nadia santai. Ardi tersenyum. Ia tak menyangka seorang wanita berpenampilan mapan seperti Nadia mau repot-repot mencari dirinya hanya demi sebuah payung murahan. Kalau gitu, saya yang berterima kasih. Mbak sudah nyempetin datang ke sini, ucap Ardi tulus. Nadia menatapnya sebentar, lalu melirik jam tangannya. Aku masih ada waktu sedikit sebelum meeting. Kamu, lagi sibuk nggak? Ardi gelagapan. Enggak terlalu. Ada apa ya? Aku mau traktir kamu makan. Sebagai balasan kecil. Mau. Nadia tersenyum ramah. Ardi tercekat. Jarang sekali ia mendapat tawaran seperti ini. Makan? Sama saya. Ya, kenapa? Nadia menaikkan alis. Kamu takut aku culik? Mereka berdua tertawa. Akhirnya, Ardi menutup sementara toko fotokopi itu, izin sebentar pada bosnya, dan ikut bersama Nadia. Mereka berjalan kaki ke sebuah kafe sederhana di dekat situ. Hujan baru saja reda, menyisakan jalan basah dan udara segar. Di kafe itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa anak muda yang sibuk dengan laptopnya. Nadia memilih tempat di pojok dekat jendela. Ia memesan cappuccino, sementara Ardi hanya memesan es teh. Kenapa nggak pesan makanan? Tanya Nadia sambil menatapnya. Ardi tersenyum canggung. Hehe, saya nggak enak, Mbak. Nanti ngerepotin. Aduh, jangan kaku begitu. Anggap aja kita teman. Nadia menekankan kata teman dengan nada hangat. Ardi menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Baiklah, kalau gitu, saya pesan mie goreng, deh. Percakapan mereka mengalir dengan ringan. Nadia bercerita kalau ia bekerja di sebuah perusahaan properti besar sebagai manajer pemasaran. Hidupnya terlihat mapan, namun dari raut wajahnya, Ardi merasakan ada beban yang disembunyikan. Kalau kamu sendiri, Ardi? Tanya Nadia. Ardi menghela napas. Saya cuma kerja di toko fotokopi. Gaji pas-pasan. Hidup di kos kecil. Biasa aja, Mbak. Nggak ada yang istimewa. Nadia menatapnya serius. Tapi kamu istimewa buat aku. Bayangin aja, di tengah hujan deras, kamu rela kasih payung ke orang asing. Itu nggak semua orang mau lakukan. Ardi terdiam, tak tahu harus berkata apa. Pujian itu terlalu besar untuknya. Ia hanya merasa itu hal kecil, sesuatu yang wajar dilakukan. Buat aku, kebaikan kecil itu justru langka. Dunia ini terlalu sibuk, orang-orang lebih sering mikirin dirinya sendiri. Tapi kamu beda, lanjut Nadia, meneguk cappuccinonya. Ardi merasa hangat. Entah kenapa, ia nyaman berada di dekat wanita ini. Seolah ada sesuatu dalam diri Nadia yang tulus, meski penampilannya menunjukkan kelas sosial yang jauh di atas dirinya. Rahasia kecil Nadia. Setelah makan, mereka masih duduk cukup lama. Nadia memandang keluar jendela, lalu berkata pelan, Ardi, kamu percaya nggak kalau kadang hidup bisa berubah hanya karena hal kecil? Ardi mengangguk. Saya percaya. Kayak pertemuan kita ini, misalnya. Nadia tersenyum samar. Ya, sebenarnya, aku lagi di masa yang gak mudah.
Ardi menoleh penuh perhatian. Kenapa, Mbak? Nadia terdiam beberapa saat. Wajahnya terlihat bimbang, seolah ingin bercerita tapi masih ragu. Akhirnya, ia hanya berkata, "Aku capek. Kerjaanku berat, lingkunganku juga penuh orang-orang yang cuma lihat uang. Aku merasa kesepian." Ardi tak menyela. Ia tahu kadang orang hanya butuh didengar. Dan anehnya, sejak kamu kasih payung itu, aku ngerasa ada sedikit kehangatan yang hilang dari hidupku kembali. Mungkin itu sebabnya aku pengen ketemu kamu lagi, ucap Nadia dengan suara rendah. Ardi tersentuh. Ia tak pernah membayangkan perbuatannya yang sepele itu bisa berarti begitu besar bagi seseorang. Kalau begitu, saya senang bisa ketemu lagi sama Mbak, kata Ardi tulus. Pertemanan baru. Sejak hari itu, Ardi dan Nadia mulai sering bertemu. Kadang Nadia mampir ke toko fotokopi hanya untuk menyapa. Kadang mereka makan bersama, atau sekadar jalan-jalan sebentar di sore hari. Ardi merasa aneh, dunia mereka begitu berbeda, namun di antara mereka ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman dekat kos Ardi, Nadia berkata pelan, "Ardi, kalau aku jujur, aku senang kenal kamu. Kamu bikin aku ngerasa jadi manusia biasa lagi, bukan sekadar orang kaya atau manajer perusahaan." Ardi menoleh, melihat wajahnya yang diterangi lampu taman. "Dan saya senang kenal Mbak. Karena Mbak nggak lihat saya dari pekerjaan atau harta. Itu jarang banget." Mereka saling bertatapan, lalu tertawa kecil. Di hati Ardi, timbul perasaan hangat yang baru, sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar pertemanan. Namun Ardi tahu, dunia mereka berbeda. Dan di balik senyum Nadia, ia yakin ada rahasia besar yang belum terungkap. Sudah hampir sebulan sejak pertemuan pertama mereka. Hidup Ardi terasa berbeda. Hari-hari yang biasanya monoton, kini dipenuhi oleh kehadiran Nadia. Meski status mereka hanya teman, Ardi tahu, perasaannya pada wanita itu semakin dalam. Ia sering mendapati dirinya tersenyum sendiri hanya karena pesan singkat dari Nadia, atau teringat tawa Nadia saat mereka makan bersama. Namun, semakin lama Ardi mengenalnya, semakin ia merasa bahwa ada sisi Nadia yang tersembunyi. Senyumnya hangat, pembawaannya ramah, tapi sesekali matanya kosong, seperti menahan sesuatu yang berat. Telepon di malam hari. Malam itu, Ardi sedang duduk di kamar kosnya yang sempit. Ia membaca buku bekas yang dipinjam dari perpustakaan kecil. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nama, Nadia, muncul di layar. "Halo, Mbak?" Suara Ardi terdengar heran. Biasanya Nadia jarang menelpon malam-malam. "Ardi?" Suara Nadia bergetar. "Kamu lagi sibuk enggak?" "Enggak, Mbak." "Ada apa?" "Suara kamu, kenapa?" Nadia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku bisa ketemu kamu sekarang? Aku butuh tempat buat cerita." Ardi langsung berdiri. "Iya, tentu. Kamu mau ketemu di mana?" "Di taman dekat kos kamu. 15 menit lagi." "Ya." Ardi segera mengenakan jaket dan bergegas keluar. Rahasia yang tersembunyi. Di taman, Nadia sudah duduk di bangku, memeluk tasnya erat-erat. Matanya sembab, sepertinya ia baru menangis. Ardi duduk di sampingnya dengan hati-hati. "Mbak, ada apa?" Nadia menoleh, berusaha tersenyum tapi gagal. "Ardi, aku harus jujur sama kamu. Aku nggak bisa terus sembunyi." Ardi menunggu dengan sabar. "Aku, sebenarnya bukan cuma manajer di perusahaan properti itu. Aku, anak tunggal dari keluarga pemiliknya," kata Nadia pelan. "Perusahaan itu milik orang tuaku." Ardi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Nadia bukan orang biasa, tapi ia tak menyangka kalau wanita itu adalah pewaris perusahaan besar. "Aku nggak pernah cerita karena aku nggak mau kamu berubah sikap. Aku capek dikelilingi orang yang dekat cuma karena uang. Tapi kamu beda, Ardi." Nadia menatapnya penuh harap. Ardi menghela napas. "Mbak, saya nggak ngerti harus bilang apa. Saya cuma orang kecil.
Kerja aja pas-pasan. Itu justru kenapa aku nyaman sama kamu. Nadia menggenggam tangannya tiba-tiba. Ardi, aku butuh seseorang yang tulus di sisiku. Kamu ngerti kan? Ardi terkejut dengan sentuhan itu. Ia bisa merasakan kehangatan sekaligus ketakutan dari tangan Nadia. Bayang-bayang masalah. Namun, di balik pengakuan itu, ada hal lain yang lebih berat. Ada satu lagi, Ardi. Suara Nadia merendah. Keluargaku nggak akan pernah setuju kalau aku dekat dengan orang sepertimu. Mereka sudah menyiapkan jodoh buat aku, anak dari rekan bisnis ayahku. Ardi tercekat. Jadi, kamu dijodohkan? Nadia mengangguk. Air matanya menetes. Aku nggak mau, Ardi. Aku nggak cinta dia. Aku cuma merasa hampa. Dan entah kenapa, sejak kenal kamu, aku ngerasa hidup lagi. Ardi menelan ludah. Ia bingung harus merasa apa, senang karena Nadia menyayanginya, atau takut karena dunia mereka terlalu berbeda. Nadia, saya nggak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Kalau kamu lawan keluarga kamu karena saya, hidup kamu bisa hancur, ucap Ardi jujur. Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu, aku nggak mau hidup tanpa perasaan yang tulus, jawab Nadia mantap. Pertemuan tak terduga. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Ardi tetap mencoba menjalani hidup normal. Tapi hatinya selalu gelisah. Ia tahu hubungannya dengan Nadia kini lebih dari sekadar pertemanan, tapi ia juga sadar akan konsekuensinya. Suatu sore, saat Ardi menutup toko fotokopi, sebuah mobil mewah berhenti di depan. Dari dalam, keluar seorang pria muda dengan jas rapi. Wajahnya tegas, namun dingin. Ardi? Tanyanya singkat. Ardi mengangguk hati-hati. Iya, saya Ardi. Maaf, Anda siapa? Pria itu mendekat, menatapnya tajam. Saya Raka, tunangan Nadia. Darah Ardi seakan berhenti mengalir. Aku tahu kamu dekat dengan dia. Tapi dengar baik-baik. Ardi, dunia kami berbeda. Jangan coba-coba masuk ke dalam hidupnya, ucap Raka dengan nada mengancam. Ardi terdiam, tubuhnya menegang. Kalau kamu benar-benar peduli sama dia, lepaskan dia. Jangan bikin hidupnya susah, lanjut Raka, lalu masuk kembali ke mobil dan pergi. Ardi berdiri terpaku, hatinya hancur. Ia sadar, mulai dari sebuah payung kecil, hidupnya kini sudah masuk ke pusaran yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Hati yang terguncang. Malam itu, Ardi duduk lama di kamarnya. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. Ia tahu Raka benar, dunia mereka berbeda. Nadia berasal dari keluarga kaya raya, sementara dirinya hanya pemuda miskin dengan masa depan yang kabur. Tapi setiap kali ia mengingat wajah Nadia, senyumnya, dan bagaimana ia merasa berarti di dekatnya, Ardi tak sanggup membayangkan melepasnya begitu saja. Hujan turun lagi malam itu. Ardi menatap keluar jendela. Hujan yang dulu mempertemukannya dengan Nadia, kini kembali mengguyur, seolah mengingatkan bahwa semua ini bermula dari sebuah kebaikan kecil. Namun, apakah kebaikan kecil itu akan berakhir menjadi awal kehidupan baru, atau justru awal dari luka yang dalam? Ardi tidak tidur semalaman. Kata-kata Raka terus berputar di kepalanya, menusuk lebih dalam daripada hujan yang mengetuk jendela kosnya. Kalau kamu benar-benar peduli sama dia, lepaskan dia. Ardi tahu Raka benar dari satu sisi. Nadia berasal dari keluarga kaya raya, sementara dirinya hanyalah pemuda miskin dengan hidup pas-pasan. Apa yang bisa ia berikan pada Nadia selain kejujuran dan ketulusan? Namun di sisi lain, ia teringat pada tatapan Nadia ketika berkata, "Aku nggak mau hidup tanpa perasaan yang tulus." Kedua suara itu bertarung di dalam benaknya, membuat dadanya sesak. Pagi yang berat. Keesokan paginya, Ardi tetap pergi kerja ke toko fotokopi. Ia mencoba bersikap biasa, melayani pelanggan dengan senyum seadanya. Namun pikirannya kacau. Tiba-tiba, pintu terbuka. Nadia masuk, membawa senyum yang langsung membuat hati Ardi bergetar. "Pagi, Ardi," sapa Nadia riang, seolah tak ada masalah. Ardi berusaha tersenyum,
meski wajahnya tampak lelah. "Pagi, Mbak Nadia." Nadia memandangnya curiga. "Kamu kenapa? Wajah kamu kelihatan murung." Ardi terdiam sejenak. Ia ingin bercerita tentang pertemuannya dengan Raka, tapi menahan diri. Ia tak ingin Nadia tambah tertekan. "Enggak, cuma kurang tidur aja," jawabnya singkat. Namun Nadia tidak mudah dibohongi. Ia menggenggam tangan Ardi di balik meja. "Ardi, jangan sembunyiin apa-apa dari aku. Kalau ada yang ganggu pikiran kamu, bilang." Ardi menatapnya lama, lalu menghela napas. "Aku ketemu Raka kemarin." Wajah Nadia langsung berubah. Senyumnya hilang. "Dia datang ke kamu?" Ardi mengangguk. "Dia bilang aku harus menjauh dari kamu. Katanya kalau aku peduli sama kamu, aku harus lepasin kamu." Nadia mengepalkan tangannya. "Dasar dia, selalu merasa bisa ngatur hidupku." Ardi menatapnya dalam. "Tapi dia ada benarnya, Nadia. Dunia kita beda jauh. Aku nggak mau bikin hidupmu susah karena aku." Nadia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Ardi, aku nggak peduli sama perbedaan itu. Aku cuma peduli sama hati aku. Dan hati aku, milik kamu." Kata-kata itu membuat Ardi terdiam. Hatinya penuh gejolak, antara cinta, takut, dan tanggung jawab. Tekanan keluarga. Beberapa hari kemudian, masalah semakin memuncak. Nadia menghubungi Ardi dengan suara panik. "Ardi, ayahku tahu tentang kita." Ardi terkejut. "Apa? Kok bisa?" Raka cerita. "Dia sengaja memprovokasi supaya ayah makin marah. Dan sekarang, ayah melarangku ketemu kamu lagi." Ardi merasa perutnya mual. Larangan itu terasa seperti tembok besar yang memisahkan mereka. "Nadia, mungkin lebih baik kita." "Jangan," potong Nadia cepat. "Aku nggak akan nurut begitu aja. Aku sudah terlalu lama hidup di bawah aturan orang lain. Kali ini, aku mau pilih jalanku sendiri." Ardi terdiam, kagum sekaligus takut. Ia tahu Nadia pemberani, tapi ia juga tahu melawan keluarganya berarti menghadapi badai besar. Pertemuan rahasia. Malam itu, Nadia nekat menemui Ardi di taman dekat kos. Ia datang dengan mengenakan hoodie sederhana, seolah ingin menyamar dari dunia glamornya. "Aku nggak bisa lama-lama. Kalau ayah tahu, aku bisa habis," katanya terburu-buru. Ardi menatapnya penuh cemas. "Kenapa kamu harus sejauh ini? Kamu bisa kehilangan segalanya." "Aku lebih takut kehilangan kamu, Ardi," jawab Nadia lirih. Ardi merasa hatinya diremas. Ia ingin memeluk Nadia saat itu juga, tapi menahan diri. "Mungkin kita harus pergi," bisik Nadia tiba-tiba. Ardi kaget. "Pergi? Maksudmu kabur?" Nadia mengangguk. "Ya, kabur dari semua ini. Aku punya tabungan cukup. Kita bisa mulai hidup baru di tempat lain. Jauh dari mereka." Ardi terdiam, pikirannya berputar. Gagasan itu gila. Tapi sekaligus, itu terdengar seperti satu-satunya cara. Godaan dan ketakutan. Selama beberapa hari berikutnya, Ardi gelisah. Ia membayangkan hidup bersama Nadia, jauh dari tekanan, hanya berdua. Sungguh indah. Namun kemudian ia membayangkan kenyataan. Bagaimana jika keluarga Nadia mengejar mereka? Bagaimana jika Nadia menyesal karena meninggalkan kehidupannya yang mapan hanya demi dirinya? Pemuda miskin yang bahkan tidak tahu masa depannya sendiri? Pikiran-pikiran itu membuat Ardi hampir gila. Suatu malam, ia menatap cermin kecil di kamarnya. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu. "Ardi, apa kamu pantas buat dia?" gumamnya sendiri. Titik balik. Seminggu kemudian, Ardi menerima kabar yang membuatnya semakin goyah. Bos di toko fotokopi memanggilnya. "Ardi, maaf ya, aku harus ngurangin pegawai. Toko sepi akhir-akhir ini. Mulai minggu depan, kamu nggak kerja di sini lagi." Ardi terhenyak. "Pak, jadi saya dipecat?" Bosnya mengangguk, wajahnya menyesal. "Maaf, Di. Kamu pekerja bagus, tapi aku juga harus bertahan."
Ardi pulang dengan langkah gontai. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia bukan hanya miskin, tapi kini juga menganggur. Bagaimana mungkin ia melindungi Nadia? Bagaimana mungkin ia memberikan kehidupan baru untuknya? Namun ketika sampai di kamar kos, ia menemukan pesan dari Nadia. Aku percaya sama kamu, Ardi. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan aku. Ardi menutup matanya, menahan air mata. Ia sadar, kini ia berada di persimpangan jalan. Melepaskan Nadia demi kebaikannya, atau mempertaruhkan segalanya untuk bersama dengannya. Hujan lagi. Malam itu, hujan turun deras sekali, sama seperti malam pertama mereka bertemu. Ardi berdiri di jendela, menatap tetesan air yang jatuh tanpa henti. Payung biru kecil yang dulu ia pinjamkan pada Nadia kini terlipat rapi di pojok kamar. Ia menyentuhnya pelan, lalu berbisik. Hanya karena payung ini, hidupku berubah. Ardi tahu, keputusan besar menunggunya. Dan apapun pilihannya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hujan masih turun deras malam itu. Jalanan becek, lampu jalan berpendar redup, dan suara klakson bersahutan di kejauhan. Di dalam kamar kos sempitnya, Ardi duduk termenung sambil menatap payung biru kecil di tangannya. Payung itu yang mempertemukannya dengan Nadia. Hanya karena sebuah kebaikan kecil, hidupnya kini berubah total. Ia kehilangan pekerjaannya, menghadapi ancaman dari Raka, dan berhadapan dengan keluarga besar Nadia yang kaya raya. Namun ada satu hal yang ia miliki dan tidak akan ia lepaskan, cintanya pada Nadia. Keputusan. Malam itu, Nadia datang diam-diam ke kos Ardi. Wajahnya pucat, matanya cemas. Ardi, besok ayahku mau ketemu aku sama Raka. Mereka mau resmiin pertunangan, katanya dengan suara bergetar. Ardi terdiam, jantungnya berdetak kencang. Aku nggak mau, Ardi. Aku nggak bisa. Kalau aku nurut, hidupku selesai. Tapi kalau aku melawan, aku kehilangan keluargaku. Aku bingung, lanjutnya sambil menahan tangis. Ardi menggenggam tangannya erat. Nadia, aku juga takut. Aku nggak punya apa-apa. Bahkan pekerjaanku udah hilang. Tapi ada satu hal yang aku yakin. Aku cinta kamu. Dan aku nggak mau lepaskan kamu. Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ardi menarik napas dalam. Kita hadapi mereka. Kita tunjukkan kalau kita serius. Kalau mereka nggak bisa terima, ya sudah, kita jalan dengan cara kita sendiri. Pertemuan dengan sang ayah. Keesokan harinya, Ardi ikut Nadia menemui ayahnya di rumah besar bergaya klasik. Rumah itu megah, dengan pilar tinggi dan halaman luas. Ardi merasa kecil sekali saat melangkah masuk. Di ruang tamu, duduklah Pak Surya, ayah Nadia. Wajahnya keras, berwibawa, dan sorot matanya tajam. Di sampingnya ada Raka, dengan senyum tipis penuh ejekan. Jadi ini Ardi? Tanya Pak Surya dingin. Ardi menunduk hormat. Ya, Pak. Saya Ardi. Pak Surya menghela napas. Nadia, apa-apaan ini? Kamu pewaris perusahaan besar, masa depanmu sudah disiapkan. Dan sekarang kamu malah bawa pemuda miskin yang bahkan gak punya pekerjaan. Nadia menggenggam tangan Ardi erat. Ayah, aku gak peduli harta. Aku mau hidup dengan orang yang tulus sama aku. Cukup, bentak Pak Surya. Kamu pikir cinta bisa bikin perut kenyang? Cinta bisa jamin masa depan. Ardi maju selangkah, meski tubuhnya gemetar. Maaf, Pak. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya janji, saya akan berusaha sekuat tenaga bikin Nadia bahagia. Saya mungkin miskin, tapi saya punya niat tulus. Dan saya yakin, itu lebih berharga daripada harta. Raka tertawa sinis. Om, lihat sendiri kan? Dia cuma jual kata-kata. Pak Surya menatap Ardi tajam. Anak muda, dunia ini kejam. Kamu pikir bisa kasih kehidupan layak buat Nadia? Ardi menatap balik, kali ini dengan berani. Saya mungkin gak bisa janji kaya, Pak. Tapi saya bisa janji gak akan pernah ninggalin Nadia, dalam susah atau senang.
Itu yang gak bisa dibeli dengan uang. Suasana hening. Kata-kata Ardi menggema di ruangan itu. Nadia menitikkan air mata. Ia menoleh ke ayahnya. Ayah, aku sudah dewasa. Biarkan aku pilih jalanku sendiri. Pak Surya menutup matanya, menarik napas panjang. Wajahnya tetap keras, tapi ada sedikit keraguan. Pertentangan. Namun Raka tidak tinggal diam. Om, jangan terbuai omong kosongnya. Nadia butuh masa depan jelas, dan saya bisa kasih itu. Pak Surya menatap Nadia, lalu Ardi, lalu Raka. Ia jelas bimbang. Akhirnya ia berkata, Nadia, kalau kamu tetap pilih Ardi, berarti kamu keluar dari keluarga ini. Kamu bukan lagi anakku. Nadia terhenyak. Air matanya jatuh deras. Ardi panik. Pak, jangan begitu. Tapi Nadia berdiri tegak. Ia menatap ayahnya dengan tegas. Kalau begitu, aku pilih Ardi. Pak Surya terdiam. Raka ternganga tak percaya. Ardi sendiri hampir tak bisa bernapas mendengar keputusan Nadia. Kehidupan baru. Hari itu, Nadia benar-benar meninggalkan rumah mewahnya. Ia datang ke kos Ardi dengan koper sederhana. Aku udah siap, Di. Mulai sekarang, kita jalan berdua, katanya sambil tersenyum meski matanya masih sembab. Ardi memeluknya erat. Ia tak pernah menyangka wanita seperti Nadia mau memilih hidup bersamanya. Beberapa bulan berikutnya, hidup mereka tidak mudah. Ardi bekerja serabutan, kadang jadi kurir, kadang membantu di bengkel. Nadia juga ikut bekerja, bukan lagi sebagai manajer di perusahaan ayahnya, tapi di sebuah perusahaan kecil sebagai staf pemasaran. Mereka hidup sederhana, bahkan sering harus berhemat untuk sekadar makan. Tapi anehnya, mereka bahagia. Suatu sore, saat hujan turun lagi, Nadia dan Ardi duduk di beranda kos, berbagi payung biru kecil itu. Lucu ya, kata Nadia sambil tersenyum. Hanya karena payung ini, kita dipertemukan. Ardi menatapnya penuh cinta. Ya, payung ini jadi saksi. Tapi lebih dari itu, Nadia, kamu yang bikin hidupku berarti. Nadia bersandar di bahunya. Dan kamu yang bikin aku ngerasa hidup lagi. Hujan turun deras, tapi hati mereka hangat. 2 tahun kemudian, Ardi berhasil membuka usaha fotokopi kecil sendiri, dengan bantuan tabungan dan kerja keras. Nadia selalu ada di sisinya, mendukung dengan sepenuh hati. Mereka tidak kaya raya, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga, kebahagiaan yang tulus. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana, sebuah payung kecil yang dipinjamkan di tengah hujan. Akhir cerita.